Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pengertian rumah sakit. Menurut WHO atau World Health Organization, rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna yang komprehensif berupa penyembuhan penyakit atau kuratif dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian fungsional di rumah sakit. Jadi, standar pelayanan kefarmasian ini adalah sebagai pedoman untuk kegiatan dan juga penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Fungsi dari standar kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit memiliki tujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin ketersediaan hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Sementara itu, untuk pelayanan kefarmasian, di mana suatu pelayanan berlangsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan kesediaan farmasi yang dimaksudkan untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sementara untuk ruang lingkup standar kefarmasian, di mana rumah sakit merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pelayanan yang berorientasi kepada pelayanan, penyediaan alat kesehatan ataupun barang farmasi serta bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pengelolaannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai. Nah, sediaan farmasi itu merupakan bahan obat tradisional dan kosmetik. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, mesin, aparatus, dan atau implan yang tidak mengandung bahan obat yang ditujukan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, merawat, memulihkan kesehatan pada orang yang sakit dan atau membentuk struktur serta memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk sekali pakai saja atau single use, di mana produknya itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peranan apoteker di sini sebagai apa sih? Nah, jadi apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang menjamin seluruh kegiatannya tuh berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjamin kualitas, manfaat, dan keamanannya. Nah, pengelolaan di sini itu merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, kemudian penerimaan, dan siklus lainnya yang nanti akan dijelaskan juga oleh rekan saya. Nah, pengelolaan ini juga diatur nih dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pada pasal 15 ayat 3 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis pakai harus dilakukan oleh instalasi farmasi menggunakan sistem satu pintu. Nah, tadi sudah disinggung sedikit nih pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 44 Tahun 2009 pada pasal 15 ayat 3 tentang sistem satu pintu. Nah, sistem satu pintu itu apa sih? Nah, jadi sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Nah, jadi semua sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sepenuhnya
merupakan tanggung jawab instalasi farmasi di rumah sakit, sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dikelola oleh selain instalasi farmasi. Nah, kemudian alat kesehatan apa saja sih yang dikelola oleh instalasi farmasi dengan sistem satu pintu ini? Nah, jadi alat kesehatan yang dikelolanya itu berupa alat medis habis pakai atau peralatan non elektromedik seperti alat kontrasepsi, contohnya IUD, kemudian alat picu jantung, implan dan juga stent. Nah, kemudian dengan menerapkan kebijakan pengelolaan sistem satu pintu ini, instalasi farmasi kan menjadi satu-satunya penyelenggara pelayanan kefarmasian, sehingga rumah sakit akan mendapatkan manfaat dalam beberapa hal. Yang pertama itu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kemudian yang kedua itu dalam hal standarisasi, penjaminan mutu, dan pengendalian harga sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kemudian yang ketiga, dari segi pemantauan terapi obatnya. Kemudian yang keempat yaitu penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, di mana poin 4 ini tuh lebih ke keselamatan pasiennya. Kemudian poin kelima yaitu kemudahan akses data dari sediaan farmasinya, kemudian alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan yang terakhir yaitu peningkatan mutu pelayanan dan pendapatan rumah sakit serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Nah, untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan instalasi farmasi, rumah sakit juga perlu nih mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, terutama obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Nah, high alert medication ini merupakan obat yang perlu diwaspadai karena seringkali menimbulkan sentinel event atau kesalahan yang serius yang menyebabkan resiko obat yang tidak diinginkan. Nah, di mana kelompok high alert medication ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama, obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip atau look alike, sound alike. Kemudian yang kedua, elektrolit konsentrasi tinggi, misalnya natrium kloridanya lebih pekat nih dari 0,9%. Nah, kemudian yang ketiga yaitu golongan obat-obat sitostatika, yaitu obat yang digunakan untuk menghambat dan membunuh sel-sel kanker pada tubuh manusia. Pertama, pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan pertama, formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Kedua, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. 3, pola penyakit. 4, efektivitas dan keamanan. 5, pengobatan berbasis bukti. 6, mutu. 7, harga. Dan terakhir, ketersediaan di pasaran. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk penjaminan terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi, metode konsumsi, dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan yang pertama, ada anggaran yang tersedia, kedua, penetapan prioritas, ketiga, sisa persediaan, keempat, data pemakaian periode yang lalu, kelima, waktu tunggu pemesanan, dan yang terakhir, rencana pengembangan. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai selanjutnya adalah pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga terjangkau sesuai dengan mutu.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan yaitu yang pertama, bahan baku obat harus disertai dengan sertifikat analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet atau MSDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Dan yang keempat, masa kadaluarsa atau expired date yaitu minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, reagens dan lain-lain. Kemudian rumah sakit harus memiliki mekanisme yang mencegah kekosongan stok obat yang secara normal tersedia di rumah sakit dan mendapatkan obat saat instalasi farmasi tutup. Untuk pengadaan dapat dilakukan yaitu yang pertama melalui pembelian. Nah, untuk rumah sakit pemerintah, pembelian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Nah, dalam pembelian ini ada hal yang perlu diperhatikan yang yaitu kriteria sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi kriteria umum dan kriteria untuk obat, kemudian persyaratan pemasok, kemudian penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan kemudian yaitu pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu. Terus yang kedua yaitu pengadaan dapat dilakukan melalui produksi sediaan farmasi. Nah, di mana instalasi farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila sediaan farmasi tidak ada di pasaran, kemudian lebih murah jika diproduksi sendiri, kemudian sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih khusus atau dengan kemasan yang lebih kecil atau yang sering kita dengar dengan repacking. Kemudian sediaan farmasi untuk penelitian dan sediaan yang tidak stabil dalam penyimpanan atau harus dibuat baru. Terus di mana ya sediaan yang dibuat di rumah sakit ini harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit tersebut. Selanjutnya adalah penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, di mana semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Selanjutnya ada penyimpanan. Setelah barang diterima di instalasi farmasi, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanannya. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Ada komponen yang harus diperhatikan antara lain obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label secara jelas terbaca, memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Kedua, elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Selanjutnya, elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengamanan harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat untuk mencegah penata laksanaan yang kurang hati-hati. Kemudian, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Yang terakhir, tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Instalasi farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik.
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harus disimpan terpisah, yaitu bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Yang kedua, gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan disusun secara alfabetis, yaitu secara FIFO atau first expire first, dan FIFO first in first out, dan penampilan dan penamaan yang mirip, rasa look alike, sound alike, tidak ditempatkan berdekatan, dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Rumah sakit juga harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Pengelolaan obat emergensi harus menjamin yaitu jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan, tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa dan dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. Kemudian ada pendistribusian. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktunya. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara sistem persediaan lengkap di ruangan atau full stock. Di antaranya, pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga, dalam kondisi sementara di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola atau di atas jam kerjanya, maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat full stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Dan apoteker harus menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat harus disediakan full stock. Yang kedua ada sistem resep, di mana sistem resep perorangan, pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berdasarkan resep perorangan atau pasien, rawat jalan, dan rawat inap melalui instalasi farmasi. Kemudian, sistem unit dosis, pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda untuk penggunaan 1 kali dosis atau pasien. Sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Kemudian ada sistem kombinasi. Sistem pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi A tambah B atau B tambah C atau A tambah C. Kemudian sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada dan juga metode sentralisasi atau desentralisasi. Adalah pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Penarikan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, penarikan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Untuk sediaan farmasi, ini ada dua istilah, yaitu yang pertama mandatory recall dan voluntary recall. Di mana mandatory recall ini merupakan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh Badan POM. Sedangkan voluntary recall ini penarikan sediaan farmasi berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala Badan POM. Sedangkan untuk penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya telah dicabut oleh Menteri, yakni Menteri Kesehatan. Selanjutnya pemusnahan. Jadi bagaimana sih pemusnahan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat dimusnahkan. Jadi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan pemusnahan apabila yang pertama tidak memenuhi persyaratan mutu. Lalu yang kedua adalah produk atau sediaan farmasi telah kadaluarsa yang tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan baik dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, karena dicabut izin edarnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih tahap pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ada di rumah sakit. Jadi tahapannya yaitu yang pertama dengan membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan. Lalu tahap selanjutnya menyiapkan berita acara pemusnahan. Lalu mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. Selanjutnya, menyiapkan tempat pemusnahan, dan tahapan yang terakhir adalah dengan melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit dapat dilakukan oleh instalasi farmasi, harus bersamaan dengan komite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Lalu apa sih tujuan pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit? Ini harus dilakukan. Yang pertama, untuk penggunaan obat sesuai dengan formularium rumah sakit. Lalu yang kedua, penggunaan obat harus sesuai dengan diagnosis dan terapi. Dan yang ketiga adalah memastikan persediaan efektif dan efisien, atau bisa dikatakan adalah tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan, kerusakan, kadaluarsa dan kehilangan, serta pengembalian pesanan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Lalu bagaimana cara untuk mengendalikan persediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan stock of name. Stock of name ini bisa dilakukan secara periodik dan berkala. Lalu yang kedua adalah dengan evaluasi dead stock atau
melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah dengan melakukan evaluasi slow moving atau melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan. Administrasi. Untuk pengertian administrasi itu sendiri yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kantor. Nah, administrasi ini harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Untuk kegiatan administrasi terdiri dari pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian, persediaan, pengembalian, pemusnahan, dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pelaporan dibuat secara periodik yang dilakukan instalasi farmasi dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk jenis-jenis pelaporan yang dibuat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Untuk pencatatan dilakukan untuk yang pertama persyaratan Kementerian Kesehatan atau BPOM, yang kedua dasar akreditasi rumah sakit, yang ketiga dasar audit rumah sakit, yang keempat dokumentasi farmasi. Nah, untuk pelaporan dilakukan sebagai yang pertama komunikasi antara level manajemen, penyiapan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan di instalasi farmasi, dan yang ketiga yaitu laporan tahunan. Untuk administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini apabila instalasi farmasi harus mengelola keuangan, maka perlu menyelenggarakan administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu sendiri merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan pelayanan kefarmasian secara rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Untuk yang ketiga, administrasi penghapusan. Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya adalah pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat. Untuk tujuan keselamatan pasien atau patient safety, sehingga kualitas hidup pasien atau quality of life terjamin. Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit ini termasuk dalam 1. Pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, konseling obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing sediaan steril, dan yang terakhir pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Selanjutnya adalah manajemen risiko pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Beberapa risiko yang berpotensi terjadi dalam melaksanakan pelayanan farmasi klinik adalah 1. Faktor risiko yang terkait karakteristik kondisi klinis pasien.
di mana faktor resiko yang terkait karakteristik kondisi klinik pasien akan mengakibatkan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam terapi. Faktor resiko tersebut seperti umur, gender, etnik, ras, status kehamilan, status nutrisi, status imun atau sistem imun, fungsi ginjal, dan fungsi hati. Lalu yang kedua adalah faktor resiko yang terkait penyakit pasien. Di sini terdiri atas 3 faktor seperti tingkat keparahan, persepsi pasien terhadap tingkat keparahan, tingkat cedera yang ditimbulkan oleh keparahan penyakit. Lalu yang ketiga adalah faktor resiko yang terkait farmakoterapi pasien, di mana ini berkaitan dengan farmakoterapi pasien meliputi toksisitas, profil reaksi obat tidak dikehendaki, rute dan teknik pemberian, persepsi pasien terhadap toksisitas, rute dan teknik pemberian, dan ketepatan terapi. Pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, terdapat sumber daya kefarmasian, di antaranya sumber daya manusia dan sarana dan peralatan. Sumber daya manusia yaitu instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai. Yang sesuai ini yaitu sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan instalasi farmasi. Nah, ketersediaan jumlah tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, penyelenggara pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh sarana dan peralatan yang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan kefarmasian yang berlaku. Peralatan yang memerlukan ketetapan pengukuran harus kalibrasi alat dan penaraan secara berkala oleh Balai Pengujian Kesehatan dan atau institusi yang berwenang. Pada sarana, fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi terdiri dari 12 ruangan. Yang pertama, ruangan kantor atau administrasi, ruangan penyimpanan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, ruangan distribusi atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selanjutnya, ruang konsultasi atau konseling obat, ruang pelayanan informasi obat, ruangan produksi, ruangan aseptik dispensing, selanjutnya ruangan laboratorium farmasi, ruangan produksi non steril, selanjutnya ruangan penanganan sediaan sitostatik, ruangan pencampuran atau pelaritan sediaan yang tidak stabil. Yang terakhir yaitu ruangan penyimpanan nutrisi parenteral. Terdapat macam-macam peralatan, yaitu peralatan kantor, peralatan sistem komputerisasi, peralatan produksi, peralatan aseptik dispensing, dan peralatan penyimpanan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu adalah pengorganisasian. Pengorganisasian rumah sakit harus dapat menggambarkan pembagian tugas, koordinasi, kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab rumah sakit. Berikut adalah beberapa orang di rumah sakit yang terkait dengan kefarmasian. Yang pertama yaitu adalah instalasi farmasi. Yang kedua yaitu adalah komite atau tim farmasi dan terapi. Yang ketiga yaitu adalah komite atau tim lain yang terikat. Pembahasan pertama pada bab pengorganisasian yaitu adalah instalasi farmasi. Pengorganisasian dalam instalasi farmasi harus mencangkup penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi beserta alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, serta bersifat dinamis dan dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga mutu. Selain itu, instalasi farmasi memiliki tugas yakni 1. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai dengan prosedur dan etik
profesi farmasi. Yang kedua yakni melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu, dan efisien. Yang ketiga yakni adalah melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko. Selanjutnya yang keempat adalah melaksanakan komunikasi, edukasi, dan informasi atau KIE serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat, dan pasien. Yang kelima, berperan aktif dalam komite atau tim farmasi dan terapi. Yang keenam adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kefarmasian. Serta yang terakhir, yakni adalah memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Instalasi farmasi selain memiliki tugas, instalasi farmasi juga memiliki fungsi tersendiri. Salah satu fungsi dari instalasi farmasi adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai memiliki beberapa poin di dalamnya yang terkandung. Yang pertama yakni adalah memilih sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. Yang kedua adalah merencanakan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara efektif, efisien, dan optimal. Selanjutnya, mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, serta memproduksi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian, serta mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya yakni adalah melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu. Selanjutnya melaksanakan pelayanan obat unit dos atau dosis sehari, serta melaksanakan komputerisasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta mengidentifikasikan, mencegah, dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Poin kedua pada fungsi dari instalasi farmasi yakni adalah pelayanan farmasi klinik. Nah, pada pelayanan farmasi klinik ini juga terdapat beberapa poin yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, contohnya adalah mengkaji dan melaksanakan pelayanan resep atau permintaan obat, melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat, melaksanakan rekonsiliasi obat, memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan resep maupun obat non-resep kepada pasien atau keluarga pasien, serta mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta melaksanakan visit mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lainnya, memberikan konseling pada pasien dan atau keluarganya, melaksanakan pemantauan terapi obat atau PTO, melaksanakan evaluasi penggunaan obat atau EPO, serta melaksanakan dispensing sediaan steril. Poin kedua yang berkaitan dengan pengorganisasian di instalasi farmasi rumah sakit, yakni adalah komite atau tim farmasi dan terapi. Nah, di dalam komite atau tim farmasi dan terapi ini terdapat pengorganisasian rumah sakit yang dibentuk oleh komite atau tim farmasi dan terapi yang merupakan suatu unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit, yang biasanya anggotanya itu terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di rumah sakit, apoteker instalasi farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya yang apabila diperlukan.
Komite atau tim farmasi dan terapi harus dapat membina hubungan kerja dengan komite lain di dalam rumah sakit yang berhubungan atau berkaitan dengan penggunaan obat. Nah, komite atau tim farmasi dan terapi dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang apoteker. Tetapi apabila jika diketuai oleh seorang dokter, maka sekretarisnya adalah seorang apoteker. Begitupun sebaliknya. Jika diketuai oleh seorang apoteker, maka sekretarisnya harusnya adalah dokter. Komite atau tim farmasi dan terapi harus mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2 bulan sekali. Dan untuk rumah sakit besar, rapat diadakan sekali dalam 1 bulan, itu minimalnya. Rapat komite tim farmasi dan terapi dapat mengundang pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit. Nah, yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan komite atau tim farmasi dan terapi, serta memiliki pengetahuan khusus, memiliki keahlian-keahlian atau pendapat tertentu yang semestinya bermanfaat bagi komite atau tim farmasi dan terapi. Nah, komite atau tim farmasi dan terapi ini memiliki tugas yang diantaranya adalah mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit, melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit, mengembangkan standar terapi, mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat, melakukan intervensi dalam peningkatan penggunaan obat yang rasional, mengkoordinir penata laksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki, mengkoordinir penata laksanaan medical error, serta menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Poin terakhir pada pengorganisasian instalasi rumah sakit yang terkait yakni adalah komite atau tim lain yang terkait. Nah, di sini peran apoteker dalam komite atau tim lain yang terkait adalah penggunaan obat di rumah sakit, meliputi beberapa poin, yakni pengendalian infeksi rumah sakit, keselamatan pasien rumah sakit, mutu pelayanan kesehatan rumah sakit, perawatan paliatif dan bebas nyeri, penanggulangan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, serta Direct Observed Treatment Short Course atau DOTS, serta program pengendalian resistensi antimikroba atau PPRA, serta transplantasi PKMRS atau terapi rumatan metadon. Yang terakhir adalah pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Pengendalian mutu adalah mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan secara terencana dan sistematis, sehingga dapat diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme tindakan yang diambil. Ini merupakan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah berlalu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin pelayanan kefarmasian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang. Kegiatan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan hasil monitoring dan evaluasi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilaksanakan atau diaplikasikan dalam program pengendalian mutu. Di antaranya adalah dengan memilih subjek dari program, lalu menentukan jenis pelayanan kefarmasian yang akan dipilih berdasarkan prioritas, dan lalu mendefinisikan kriteria suatu pelayanan kefarmasian sesuai dengan kualitas pelayanan yang diinginkan, mensosialisasikan kriteria pelayanan kefarmasian yang dikehendaki pada semua personil dan komitmen bersama untuk mencapainya, lalu melakukan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang sedang berjalan. Selanjutnya menentukan kekurangan, memastikan penyebab dari kekurangan tersebut, lalu merencanakan formula untuk menghilangkan kekurangan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan formula yang telah direncanakan. Lalu adapun indikator atau kriteria
yang dapat dijadikan tolak ukur pencapaian standar yang telah ditetapkan. Ini seperti sesuai dengan tujuan, yang pertama. Yang kedua, informasinya harus mudah didapat. Yang ketiga, jelas dan lengkap. Yang keempat adalah rasional. Evaluasi mutu pelayanan merupakan proses pengukuran penilaian atas semua kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit secara berkala. Lalu apa saja sih metode yang digunakan? Metode yang digunakan yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan terhadap proses hasil kegiatan apakah sudah sesuai standar atau belum. Yang kedua adalah penilaian, di mana penilaian ini dilakukan terhadap pelayanan yang telah diberikan, penggunaan sumber daya, dan penulisan resep. Yang ketiga adalah survei. Survei di sini untuk mengukur kepuasan pasien yang dilakukan dengan angket atau wawancara langsung. Yang keempat adalah observasi terhadap kecepatan pelayanan, misalnya lama antrian, ketepatan, dan penyerahan obat. Sekian pemaparan materi pelayanan kefarmasian di rumah sakit dari kami kelompok 1. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga ada manfaat yang dapat diambil khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.